Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dibandingkan dengan alam dewa, aura benua langit yang mendalam tipis dan kotor. Namun, kediaman klan Phoenix tidak diragukan lagi adalah tempat yang murni dan utopia di benua langit yang mendalam. Waktu perlahan berlalu. Setelah Yunce mendapatkan kembali kemampuannya untuk berjalan, dia mengunjungi banyak tempat di lembah setiap hari. Dia perlahan pulih dan semakin mendekati tingkat energi normal dari rata-rata manusia. Musim panas berlalu, dan musim gugur pun tiba. Langkah kaki Yunce tetap lambat saat dedaunan musim gugur berterbangan kemana-mana. Tidak ada yang mencoba membantunya, meskipun Feng Xianer mengikutinya setiap langkah. Mereka berada di reruntuhan Phoenix, dan penghalang Phoenix berarti baik orang luar maupun binatang buas tidak akan bisa mengganggu kedamaian mereka. Namun, Feng Xianer tidak bisa tidak mengkhawatirkan Yunce. Jalan di depan mereka dipenuhi batu. Tidak ada tumbuhan bawah yang terlihat. Namun, jalan setapak itu tertutup lapisan tebal dedaunan musim gugur karena suatu alasan, dan ketika Yunce menginjaknya, dia hampir kehilangan keseimbangan. Feng Xianer buru-buru menyusulnya dan memegang lengannya dengan mantap. Tidak apa-apa, Yunce tersenyum padanya, aku bisa berjalan pulang sendiri tanpa masalah jika perlu. Tepat setelah dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa Feng Xianer sedang menatap ke arah depan dengan pandangan agak jauh di matanya. Apakah kamu ingat, kakak dermawan? Feng Xianer berkata dengan lembut, disinilah kita pertama kali bertemu. Pikiran Yunce menjadi kosong sesaat sebelum dia menatap ke arah depan juga. Saat itu, kakak dan aku ditangkap oleh sekelompok orang jahat yang disebut Iblis Hitam. Disinilah aku bertemu dengan kakak Sueruo dan kamu sebelum kakak Sueruo mengirim orang-orang jahat itu berkemas dan menyelamatkan kita. Bagi Feng Xianer, kenangan hari itu adalah sesuatu yang berharga yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya, belum lagi itu juga merupakan titik balik nasibnya, kakak Sueruo adalah orang yang cantik dan baik hati. Dia tidak hanya menyelamatkan kita dari masalah, dia berjanji untuk menyelamatkan seluruh klan kita juga. Saat itu kamu tidak sadarkan diri, kotor dan banyak mengeluarkan darah, kakak dermawan. Namun, kakak Sueruo sepertinya tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dia menggendongmu sepanjang perjalanan kembali ke rumah kami, kamu mungkin menderita beberapa luka serius saat itu, kakak dermawan, tapi kakak dan aku berpikir bahwa kamu adalah orang yang sangat diberkati. Yunce terdiam. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak Sueruo. Ups, maksudku, apa yang dilakukan kakak permaisuri. Feng Xianer berkata dengan tulus sambil melihat ke kejauhan, tapi ada satu hal yang aku yakin, dan itu adalah dia pasti sangat merindukanmu, kakak dermawan. Kata-kata Feng Xianer membawa Yunce kembali ke 13 tahun yang lalu. Kenangan itu sangat jelas dalam benaknya, namun juga terasa seperti berasal dari kehidupan lain. Jika dia mengatakan bahwa Jasmine adalah titik balik pertama dalam nasibnya, kemudian pertemuannya dengan Chang Yue, gadis yang menyebut dirinya Lan Sueruo pada saat itu tidak diragukan lagi adalah pertemuan kedua. Adik Yun, aku akan pergi bersamamu saat aku telah memenuhi keinginan ayah kerajaan, Tuan Putri, keluarga kerajaan, aku bisa menyerahkan segalanya. Kakak senior, air matamu terlalu berharga. Sangat berharga sehingga, saya tidak punya pilihan selain menukar hidup saya dengan mereka. Alasan kenapa aku mengucapkan kata-kata itu adalah karena aku gelisah dan takut, aku tidak tahu apakah aku benar-benar memasuki hati kakak senior karena kakak senior sangat baik padaku dan juga seorang putri. Sebaliknya, aku tidak berdaya dan berasal dari kalangan rendahan. Selain harga diriku, sifat pemarah, dan perasaanku padamu, aku tidak punya apa-apa lagi. Oleh karena itu,
Aku benar-benar gelisah dan takut, aku dengan egois ingin melihat apakah kamu mau menitikkan air mata untukku. Meskipun semua yang terjadi selama hari-hari kecil dan tidak menentu itu tampak agak kekanak-kanakan baginya saat ini, fakta bahwa setiap kata dan janji datang dari hati tetap menjadi kenyataan. Lan Sueruo, Chang Yue, putri kerajaan yang telah jatuh cinta padanya di masa-masa paling rendah dan paling tidak menentu, gadis itu rela menyerahkan segalanya hanya untuk bersamanya. Xianer, Yun Ce tiba-tiba angkat bicara, saya ingin mengunjungi Blue Wind Imperial City. Kepala Feng Xianer berputar secepat kilat saat kegembiraan besar muncul di antara alisnya dan di dalam hatinya seperti kembang api. Dia kemudian mengangguk dengan kuat, oke, ayo pergi bersama, ayo pergi ke sana sekarang juga. Feng Xianer tidak pergi untuk melakukan persiapan atau memberi tahu anggota klan manapun. Itu karena dia tidak ingin memberi Yun Ce kesempatan untuk ragu atau menarik kembali kata-katanya. Feng Xianer meraih Yun Ce dengan tangan kosong dan terbang ke langit, terbang menjauh dari klan Phoenix. Untuk waktu yang lalu, Yun Ce bertindak seolah-olah seseorang telah menyegelnya di dalam klan Phoenix, seolah-olah dia bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun melampaui batas-batasnya. Namun, celah kecil akhirnya terbuka di hatinya yang tertutup. Ketika mereka meninggalkan pusat pegunungan 10.000, penghalang berwarna pucat segera memasuki pandangan mereka. Ketika Feng Xianer dan Yun Ce mendekat, sebuah celah otomatis muncul untuk memungkinkan keduanya keluar. Segera, mereka menuju ke utara. Kapan penghalang ini didirikan? Yun Ce bertanya. Tekadnya mulai goyah lagi ketika dia melihat ke arah utara yang jauh dan memikirkan semua orang yang akan dia temui. Feng Xianer sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena perubahan pikiran Yun Ce sebelumnya. Dia menjawab, Dewa Phoenix tidak hanya menyembuhkan kami dari kutukan garis keturunan saat itu, tapi juga mendirikan penghalang Phoenix untuk melindungi kami setelah kalian berdua meninggalkan pegunungan 10.000 binatang. Hal ini dilakukan agar kita mempunyai waktu yang cukup untuk menjadi kuat, dan tidak mengalami tragedi yang sama seperti yang kita alami bertahun-tahun yang lalu. Jadi begitu, Yun Ce sedikit mengangguk. Jadi, penghalang itu didirikan setelah Chang Yue dan dia pergi. Bisa jadi roh Phoenix melakukannya karena penyesalan karena ia tidak menyangka kutukan garis keturunan akan tetap aktif selama beberapa generasi. Atau mungkin karena ia tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi setelah menghadiahkan Yun Ce, baik jiwa sucinya maupun api nirwana, jadi ia mengubah sisa kekuatannya menjadi kekuatan perlindungan ini. Saat itu, penghalang Phoenix adalah satu-satunya hal yang membuat kami tetap aman ketika Kekaisaran Phoenix Suci menginvasi Blue Wind Nation secara massal. Selain itu, telah terjadi banyak gangguan binatang buas selama beberapa tahun terakhir, dan bahkan telah menyebar hingga ke Gunung 10.000 binatang belum lama ini. Untuk alasan apapun, binatang buas di dekatnya menjadi sangat menakutkan, meskipun sekali lagi, penghalang Dewa Phoenix telah melindungi kita dari bahaya, kata Feng Xianer. Binatang buas, gangguan. Tatapan Yun Ce sedikit berubah, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Tiba-tiba, dia merasakan Feng Xianer sedikit menegang, dan pada saat itulah teriakan yang tajam dan jelas terdengar keras terdengar di udara sebelum sosok biru raksasa keluar dari semak-semak di bawah dan terbang ke arah mereka seperti badai. Nama makhluk biru itu langsung terlintas di benak Yun Ce. Itu adalah binatang skala biru. Binatang skala biru adalah makhluk mendalam bumi bertipe angin tingkat tinggi. Ia terutama memakan rumput dan bambu, dan ia adalah hewan lembut yang jarang menyerang manusia atau hewan besar lainnya kecuali seseorang atau sesuatu telah menyinggungnya terlebih dahulu. Namun, binatang skala biru ini muncul entah dari mana, dan ia menyerbu ke arah mereka dengan teriakan yang mendekati kegilaan. Seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutannya.
Dia berada di tahap ke-6 World Ode of the Phoenix dan Overlord Pellet yang ditinggalkan Yun Ce bertahun-tahun yang lalu. Budidaya Feng Xianer dan Feng Zuer telah berkembang pesat. Keduanya saat ini berada di alam kaisar mendalam, dan secara praktis mustahil bagi satu binatang tingkat mendalam bumi untuk melukainya bahkan jika dia membiarkannya menyerangnya sepuasnya. Tapi Yun Ce dalam kondisi lemahnya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Jika dia bersentuhan dengan badai yang diciptakan oleh binatang skala biru, dia akan langsung hancur menjadi debu. Hati-hati, Feng Xianer tanpa sadar berteriak ketakutan. Tubuh Yun Ce tidak bisa menahan benturan dan guncangan, jadi dia tidak berani bergerak secepat yang dia bisa. Reaksi pertamanya adalah menggunakan sebagian besar energinya di sekitar Yun Ce sebagai perisai dengan tergesa-gesa sebelum mengisi sisanya ke api Phoenix-nya. Api merah menyulut angin, dan binatang skala biru tanpa ampun terperangkap dalam ledakan itu. Ia mengeluarkan teriakan tajam sebelum jatuh langsung ke tanah. Namun, puluhan pekikan serupa segera menyusul sebelum binatang skala biru dalam jumlah yang sama tiba-tiba terbang ke udara dan menghamburkan mereka secara serempak. Seluruh langit dipenuhi hembusan angin berbahaya dalam waktu singkat. Yun Ce tercengang dengan apa yang dia lihat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang skala biru tiba-tiba berubah menjadi begitu ganas? Mungkinkah dia salah mengenai identitas makhluk-makhluk ini? Ah! Feng Xianer menjerit pelan, tapi dengan cepat kembali tenang. Dia segera menyalakan lingkaran api di sekelilingnya. Api ilahi Phoenix biasanya memberikan tekanan spiritual yang luar biasa pada binatang buas yang dalam. Reaksi alami mereka adalah melarikan diri dalam ketakutan terutama karena Feng Xianer adalah dua alam besar di atas binatang skala biru. Namun, binatang skala biru tidak hanya tidak tergoyahkan sedikit pun, mereka terus menyerang mereka dalam garis lurus sambil memekik cukup keras hingga menembus gendang telinga seseorang. Seolah-olah mereka semua sudah gila. Feng Xianer sedikit mengubah gerakan tangannya dalam upaya untuk membakar semuanya hingga garing sekaligus, tetapi ledakan pedang tiba-tiba mendahului pikirannya. Mati! Ledakan pedang itu menghancurkan badai, ruang angkasa itu sendiri, dan tiga binatang skala biru dalam sekejap. Kemudian, sesosok tubuh berwarna putih muncul dari kejauhan dan menembakkan lebih banyak lagi ledakan pedang ke arah binatang skala biru yang sedang mengamuk, mengirim mereka semua ke jurang kematian. Orang ini, Feng Xianer melambat sedikit dan sedikit membuka bibirnya, dia sangat kuat. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Yun Ce membeku sesaat sebelum berubah menjadi komplikasi yang tak terkatakan. Yun Ce mungkin kehilangan persepsi spiritualnya, tapi dia masih dengan mudah mengenali pedang yang dipegang pria itu. Itu adalah pedang absolut kekuatan surga. Meskipun sosok dan gerakan pedang pria itu terlalu cepat untuk dia tangkap, itu tidak menghalangi Yun Ce untuk menebak identitas aslinya. Xianer, kata Yun Ce pelan, jangan biarkan dia melihatku. Ah! Feng Xianer tampak terkejut, tapi hanya sesaat. Dia dengan cepat mengelilinginya dalam lapisan api Phoenix merah. Santo pedang angin biru. Yun Ce menghela nafas dalam benaknya, Ling Jie benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, tetapi Ling Jie telah melampaui kakeknya Ling Tiani dan mengambil alih gelarnya. Ling Jie belum mengingkari janjinya saat itu, dan dia pasti tidak mengingkari keinginan dan pengejarannya sendiri. Di masa depan, Ling Jie pasti akan naik ke tempat yang lebih tinggi dan menjadi simbol kebanggaan abadi dari Heavenly Sword Villa. Itu hanya reputasi palsu, Nona. Saya tidak pantas menerima pujian seperti itu dari Anda, jawab Ling Jie sopan. Dibandingkan dengan sebelumnya, Ling Jie telah melepaskan masa mudanya dengan imbalan aura kedewasaan dan keanggunan seperti kakak laki-lakinya, Ling Yun. Feng Xianer tampak seperti berusia 20-an, tetapi energinya yang dalam dengan jelas menandai dia sebagai seorang praktisi mendalam kaisar alam mendalam.
Tidak mengherankan jika Ling Jie terkejut. Kemudian, tatapannya sedikit beralih ke Yun Ce. Penampilan Yun Ce kabur di balik tabir api, namun entah kenapa Ling Jie masih merasakan tarikan aneh di hatinya. Dia berseru, "Siapa ini?" Dia, Feng Xianer memulai, tapi dia tidak yakin bagaimana menjawab pertanyaannya. Yun Ce membuang muka sebelum merendahkan suaranya, "Ayo pergi." Feng Xianer menjawab sebelum mengangkat Yun Ce ke udara sekali lagi, tapi kemudian Yun Ce berbalik dan berkata, "Maksudku, ayo pulang." "Ah, pulang." Feng Xianer tampak agak lengah. "Ayo pulang." Yun Ce menutup matanya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa masa tenang dan tenteram serta dorongannya yang semakin tak terkendali untuk menjangkau berarti dia sudah siap menghadapi keluarga dan teman-temannya, tetapi ketika Ling Jie benar-benar berdiri tepat di depannya, dia akhirnya menyadari bahwa dia masih belum siap. Baiklah, Feng Xianer tidak berusaha memaksakan masalah ini. Sebaliknya, dia mengangguk patuh dan menerbangkan Yun Ce kembali ke arah mereka datang. Faktanya, dia begitu fokus hingga dia bahkan lupa mengucapkan selamat tinggal pada Ling Jie. Ling Jie tidak segera pergi. Dia memperhatikan keduanya sampai mereka menghilang di balik cakrawala. Fokus perhatiannya bukanlah Feng Xianer, tapi sosok yang diselimuti warna merah. Jantungnya tidak berhenti menariknya sekalipun sepanjang pertemuan. Siapa dia? Pria itu sama sekali tidak memiliki energi yang dalam, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai makhluk fana di antara manusia. Tapi kenapa, dia memberinya rasa keakraban yang begitu halus? Feng Xianer menggendong Yun Ce saat dia sekali lagi terbang kembali ke jantung pegunungan 10.000 binatang. Hanya ketika aura Ling Jie telah benar-benar lenyap dari persepsi spiritualnya, dia menarik cahaya api yang menyelimuti tubuh Yun Ce. Ekspresi Yun Ce acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Tidak masalah, Feng Xianer menghibur Yun Ce dengan senyum tipis, "Ayah pernah mengatakan ini kepada kami secara pribadi." Dia mengatakan bahwa kakak dermawan mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum dia bersedia meninggalkan tempat ini. Tapi itu baru sebulan lebih sedikit. Jadi kakak dermawan memang kakak dermawan, kamu benar-benar hebat. Yun Ce samar-samar mengangkat kepalanya, memaksa udara keruh di dalam dadanya keluar dengan hembusan napas yang panjang. Apakah yang baru saja terjadi adalah bagian dari gangguan binatang buas yang mendalam yang kamu ceritakan padaku? Kata Feng Xianer sambil menganggukkan kepalanya, makhluk buas yang mengamuk muncul belum lama ini. Faktanya, belum genap setahun sejak pertama kali muncul. Ini pertama kali terjadi di wilayah paling timur, tetapi setelah itu, secara bertahap mulai menyebar ke arah barat dan menyebar dengan kecepatan yang semakin cepat. Saya mendengar bahwa ini tidak hanya terjadi di Blue Wind Nation dan situasi serupa juga terjadi di bagian timur Illusory Demon Realm. Yun Ce terdiam. Namun, Anda tidak perlu khawatir, kata Feng Xianer. Blue Wind Nation dilindungi oleh Sekte Divine Phoenix, jadi setiap kejadian amukan binatang besar telah dengan cepat ditekan. Jadi ini bukan masalah besar pada tingkat bencana. Mengamuk binatang buas, yang dimulai dari timur, dan menyebar ke arah barat. Kata-kata Feng Xianer bergema di tengkoraknya, tetapi dia tidak dapat memusatkan perhatiannya pada kata-kata itu, dan kata-kata itu segera dibuang ke pikirannya. Jika bukan karena itu, dia pasti memikirkan sesuatu. Kamu berbicara tentang Dewi Phoenix sebelumnya, yang mengacu pada Suer, benar? Yun Ce bertanya ketika gambaran seorang wanita dengan kecantikan, status, dan bakat yang melebihi batas muncul di benaknya. Seorang wanita yang wajah cantiknya mampu menggulingkan zaman, namun keterikatan dan cintanya terhadapnya melampaui segalanya. Pandangan sekilas yang dia lihat tentang wanita itu sebelum dia pingsan di Phoenix Perching Valley telah mengukir tanda di jiwanya yang tidak akan pernah pudar. Feng Xianer menganggukkan kepalanya, ekspresi pemujaan, rasa hormat, dan kekaguman yang mendalam muncul di mata Phoenix-nya,
Kak Dewi melangkah ke alam mendalam ilahi yang mistis 3 tahun lalu, dan di benua langit yang mendalam, dia dianggap sebagai sosok legendaris selain dirimu, Kakak Dermawan. Pada hari itu, aku dan kakak melihat Kak Dewi, dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari semua bintang di langit. Terlebih lagi, kakak dan aku juga tahu bahwa dia adalah tunangan Kakak Dermawan, benar kan? Mata Yun Ce berkabut karena kesedihannya. Suer telah berhasil melangkah ke jalan ilahi, dan dia telah melakukannya 3 tahun yang lalu. Kekuatan Suanyuan Wentian pada saat itu memang telah mencapai tingkat jalan ilahi, tetapi itu adalah cara ilahi yang terdistorsi yang dicapai oleh mengandalkan cara sesat. Itu adalah metode yang membuatnya tidak bisa membuat kemajuan apapun dalam kekuatannya, metode yang juga akan terus menghabiskan umurnya. Namun, cara ilahi miliknya hanya tercapai di alam Song Salju. Di benua langit yang mendalam, di seluruh bintang kutub biru, Feng Shuer tidak diragukan lagi adalah orang pertama yang benar-benar melangkah ke alam mendalam ilahi. Dengan adanya dia, gangguan yang sangat besar, atau bahkan bencana yang lebih serius dari itu adalah hal-hal yang bisa dengan mudah dia hentikan. Alam iblis ilusi memiliki Kai, ayah, ibu, dan yang lainnya untuk melindunginya. Tetapi setelah tidak menerima jawaban Yun Ce, Feng Xianer melihat ke depan, matanya berkabut. Bibirnya terbuka saat dia sepertinya menggumamkan apa yang ada dalam pikirannya pada dirinya sendiri, hanya peri seperti Kak Dewi yang layak mendapatkan Kakak Dermawan. Yun Ce merasa hatinya seperti ditusuk dengan keras oleh sesuatu. Dia seperti legenda kuno yang hidup di benua langit yang mendalam, dia adalah Dewi Phoenix, dan kecantikannya bisa dikatakan nomor 1 di seluruh benua langit yang mendalam, sedangkan saat ini dia hanyalah seorang cacat. Dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berdiri berdampingan dengannya, apalagi melindunginya atau bahkan pantas mendapatkan kasih sayang dan cintanya. Mengingat tubuhnya yang fana saat ini dan ketidakmampuannya untuk mengembangkan kekuatan besar apapun, bahkan jika mereka menghujaninya dengan segunung ramuan dan ramuan roh, dia tidak akan hidup lebih lama dari 100 tahun yang aneh. Untuk Dewi pertama di seluruh benua ini yang menikah dengan orang cacat. Udara dingin menyapu tubuhnya, menyebabkan Yun Ce mengalami batuk yang menyakitkan. Feng Xianer dengan cemas berbalik saat dia buru-buru melambat. Apakah aku terbang terlalu cepat? Biarkan aku melambat sedikit. Yun Ce menggelengkan kepalanya. Dalam hidup saya, sering kali saya mengambil posisi superior untuk menasihati atau mengejek orang lain. Ada juga saat-saat di mana aku dengan dingin memandang dengan jijik saat menyaksikan kesuraman dan keputusasaan orang lain. Pada saat itu, saya sangat yakin bahwa tidak akan pernah ada hari di mana saya, yang bahkan tidak takut mati, akan berakhir dalam kondisi yang sama, tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akhirnya menyadari bahwa terkadang hidup jauh lebih sulit daripada mati. Jika saya adalah orang biasa sepanjang hidup saya, maka saya akan terbiasa dengan hal ini sepanjang hidup saya, dan mungkin saya bahkan akan menikmati hal biasa ini. Tapi memikirkan bahwa kembali menjadi orang biasa dalam semalam, setelah mewujudkan mimpi besar itu selama 13 tahun, akan menjadi hal yang sangat kejam. Oh, benar, suara Feng Xianer terdengar di telinganya, saat ini Kak Dewi adalah Master Sekte dari Sekte Divine Phoenix. Setelah Master Sekte sebelumnya Feng Hengkong menyerahkan posisinya kepadanya, dia fokus pada pemerintahan Kekaisaran Phoenix Ilahi. Karena itu, Sekte Phoenix Suci telah bangkit menjadi salah satu dari 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam, namun mereka bukanlah pemimpin dari keempatnya. Apakah Kakak Dermawan ingin menebak tempat suci mana yang berdiri di depan keempatnya? Yun Ce terdiam. Ini Frozen Cloud Asgard, kata Feng Xianer sambil tersenyum tipis. Meskipun kekuatan gabungan dari Frozen Cloud Asgard tidak dapat dibandingkan dengan 3 tempat suci lainnya, Kakak Dermawan pernah menjadi Master Asgard dari Frozen Cloud Asgard.
Karena alasan itulah dan alasan itu saja, tak seorang pun akan mempertanyakan posisi mereka sebagai pemimpin 4 tempat suci. Itulah kekuatan pengaruh kakak dermawan. Tak kusangka bahwa Frozen Cloud Asgard telah benar-benar menjadi anggota dari 4 tempat suci baru di benua langit yang mendalam, dan mereka bahkan berada di depan mereka pada saat itu. Tetapi jika orang-orang di dunia mengetahui bahwa saya telah menjadi cacat, maka kemuliaan istimewa ini pasti akan hilang seperti asap. Pikiran Yun Ce saat ini semuanya terfokus pada hal negatif. Dia sangat menyadari suasana hati dan wataknya yang suram saat ini dan dia benar-benar ingin menyingkirkannya, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk terbebas darinya. Dia telah menggunakan waktu 13 tahun yang singkat untuk mencapai ketinggian yang bahkan tidak berani diimpikan oleh orang lain bahkan jika mereka memiliki sisa 100 masa hidup, namun dalam rentang 1 hari, dia telah jatuh langsung ke dasar. Tidak ada yang bisa membayangkan atau memahami pukulan macam apa ini. Penghalang Phoenix muncul dalam pandangan mereka dan saat Feng Xianer mendekat, sebuah celah sekali lagi secara otomatis muncul di penghalang tersebut. Setelah melewati celah tersebut, keduanya sekali lagi kembali ke tanah klan Phoenix. Begitu mereka memasuki penghalang, Yun Ce merasa seolah-olah kepanikan yang disebabkan oleh dunia luar telah sepenuhnya diblokir darinya dan hatinya yang kacau kembali tenang. Setelah itu, sudut bibirnya membentuk senyuman dingin yang mencela diri sendiri. Feng Xianer diam-diam mengawasi Yun Ce selama ini dan setelah mengamati ekspresinya, hatinya terasa sakit. Dia berkata dengan suara lembut, "Kakak dermawan, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Tapi apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu berada di sisimu, sampai kamu tidak ingin melihatku lagi." Kehangatan yang muncul dalam jiwanya sesekali selama periode waktu ini sebagian besar disebabkan oleh Feng Xianer. Semasa hidupnya, dia telah mengalami tatapan hormat, kekaguman, pemujaan, dan sanjungan yang tak terhitung jumlahnya, sampai pada titik di mana dia mati rasa terhadap semua itu dan hatinya tidak sedikit pun tergerak oleh semua itu sejak lama. Namun, dia telah mengalami masa-masa sulit sekarang dan akan terus seperti ini selamanya. Ini hanyalah salah satu dari banyak gadis yang hidupnya bersinggungan dengannya dalam kehidupan ini. Namun dia masih memusatkan seluruh perhatian dan hatinya padanya tanpa keberatan apapun. Selama periode waktu ini, keberadaannya dan perusahaannya telah menghapus kabut suram yang tak terhitung jumlahnya di hati Yun Ce. Jika bukan karena dia, Yun Ce mungkin akan tenggelam dalam depresi yang lebih dalam untuk waktu yang lebih lama. Hanya saja dia saat ini tidak tahu bagaimana dia bisa menanggapi atau membalas perasaan dan niat yang terlalu berharga ini. Feng Xianer terbang sangat lambat, takut angin dingin akan membahayakan Yun Ce. Atau mungkin karena dia menikmati perasaan bisa melindunginya, perasaan bisa dekat dengannya. Pemandangan di bawah mereka perlahan mengalir. Karena mereka telah bertemu dengan binatang skala biru, jalan yang mereka ambil untuk kembali berbeda dari jalan yang mereka gunakan untuk berangkat. Area di bawah mereka adalah area yang belum pernah Yun Ce temui sebelumnya dan saat mereka terbang melewati hutan pegunungan kecil yang dipenuhi dedaunan kering, dia melihat hutan bambu kecil yang masih berwarna hijau zamrud. Di tengah hutan bambu itu, samar-samar dia bisa melihat bentuk gubuk bambu yang kecil dan halus. Pondok bambu. Mata Yun Ce menatap ke dalam pondok dan dia tidak bisa memalingkan muka untuk waktu yang lama. Selama hidupnya di benua awan Azure, setelah dia menyaksikan kecantikan Sulinger berpindah dari kehidupan ke kematian dalam pelukannya, dia akan merasa seolah-olah ribuan anak panah telah menembus jantungnya setiap kali dia melihat ke sebuah gubuk bambu. Meskipun dia berhasil menemukan Sulinger sekali lagi, pondok bambu itu tetap menjadi keberadaan yang sangat istimewa di hatinya dan setiap kali dia melihatnya, hatinya akan sangat tersentuh. "Linger, apakah kamu baik-baik saja di alam iblis ilusi?"
kamu sangat cerdas sehingga kamu pasti sudah menjadi dokter dewa yang sangat hebat sekarang. Bagaimanapun, itu adalah impianmu bertahun-tahun yang lalu. Saya ingin melihat pondok bambu itu." Saat pikiran tentang Su Ling'er melonjak ke dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata itu. Pondok bambu. Feng Xianer sedikit terkejut dengan kata-kata itu, tetapi begitu dia menyadari apa yang dikatakan Yun Ce, dia segera membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tapi setelah menyaksikan ekspresi Yun Ce yang jelas-jelas bingung, dia menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan dan malah mengangguk ringan di kepalanya yang lembut. "Baiklah." Dia dengan ringan melayang ke tanah bersama Yun Ce. Namun dia tidak mendarat di depan gubuk bambu. Sebaliknya dia mendarat di depan hutan bambu tempat pondok bambu itu berada. Gerakan Feng Xianer menyebabkan alis Yun Ce sedikit berkedut saat ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Saat bambu hijau kebiruan itu bergoyang, angin sejuk yang berbau segar dan bersih menari-nari di dalamnya. Meski berdiri di depan hutan bambu, Feng Xianer tidak membawa Yun Ce ke dalamnya. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana sambil menopang tubuh Yun Ce dan cengkeramannya tampak semakin erat dari sebelumnya. "Apa yang salah?" Yun Ce bertanya, dia bisa merasakan bahwa Feng Xianer jelas menjadi agak tegang. Feng Xianer menjawab, "Ada orang yang tinggal di dalam gubuk bambu itu, dan mereka bukan anggota klan kami." "Oh," Yun Ce berkata seolah tenggelam dalam pikirannya, "apakah mereka sudah tinggal di sana sejak lama? Saya tidak ingat ada di antara Anda yang menyebutkan hal ini sebelumnya." "Tidak," kata Feng Xianer sambil menggelengkan kepalanya, "mereka adalah orang-orang yang baru datang ke tempat ini setelah Kakak Dermawan pergi bertahun-tahun yang lalu." "Setelah aku pergi," Yun Ce berkata dengan heran, "tapi kamu mengatakan sebelumnya bahwa penghalang Phoenix ini adalah sesuatu yang baru didirikan setelah aku pergi bertahun-tahun yang lalu, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix yang bisa melewatinya. Lalu bagaimana mereka? Mungkinkah orang-orang dari Sekte Divine Phoenix dari Kekaisaran Phoenix Ilahi?" "Itu, aku tidak tahu." Feng Xianer masih menggelengkan kepalanya, "karena mereka tidak pernah sekalipun berinteraksi dengan kita. Kami pernah mencoba untuk lebih dekat dengan mereka dan mencoba membantu mereka bertahun-tahun yang lalu, namun setiap upaya ditolak oleh mereka. Jadi ayah dan ibu berkata bahwa mereka mungkin sangat tersakiti oleh sesuatu di masa lalu, jadi sekarang mereka takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Oleh karena itu, kami pun memutuskan untuk tidak mengganggu mereka lebih jauh. Apalagi bertahun-tahun telah berlalu, namun mereka tidak hanya tidak meninggalkan tempat ini, bahkan mereka juga jarang meninggalkan hutan bambu ini. Namun, karena mereka bisa datang ke tempat ini, mereka juga harus memiliki garis keturunan Phoenix," kata Feng Xianer agak spekulatif. Alis Yun Ce berkerut, "Di seluruh benua ini, selain klan Phoenix yang tinggal di tempat ini, satu-satunya orang yang memiliki garis keturunan Phoenix adalah anggota Sekte Divine Phoenix. Tapi mengapa orang-orang dari Sekte Divine Phoenix datang ke tempat ini? Terlebih lagi, setelah mendengar Feng Xianer menceritakan kisah mereka, sepertinya mereka benar-benar menghindari kontak apapun dengan cara yang agak ekstrim." Yun Ce tampak berpikir keras saat berkata, "Kalau begitu, jangan ganggu mereka. Ayo pergi." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melirik ke lengan yang jelas-jelas dicengkeram Feng Xianer terlalu erat saat dia berkata dengan setengah bercanda, "Mungkinkah wanita yang mengasingkan diri di sana terlihat sangat menakutkan? Sepertinya kamu sangat tegang." Pada saat inilah Feng Xianer sepertinya menyadari sesuatu dan kedua tangannya yang memegang lengan Yun Ce segera mengendurkan genggamannya sebelum dia berkata, "Bukan itu masalahnya, hanya saja, ada monster kecil yang sangat menakutkan, yang tinggal di dalam sana dan aku hanya takut dia akan menyakitimu secara tidak sengaja." Monster kecil. Saat Yun Ce menyuarakan kecurigaannya, sebuah suara yang sangat muda dan lembut,
Suara yang juga sangat tajam dan tajam, tiba-tiba terdengar dari hutan bambu, segera tinggalkan tempat ini. Kamu tidak diperbolehkan mendekati tempat ini. Setelah suara itu terdengar di udara, seorang gadis kecil keluar dari hutan bambu yang berayun lembut. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 10 tahun, dia mengenakan gaun sederhana yang terlihat rapi dan halus. Meskipun dia masih muda, rambutnya, rambut yang tampak seperti langit malam berbintang, tergerai di bawah pinggangnya sambil menari lembut tertiup angin. Wajahnya seputih bedak dan diukir seperti patung batu giok, wajahnya sangat menggemaskan, tapi matanya yang cerah itu bersinar terang dengan cahaya yang ganas, cahaya yang dipenuhi dengan ancaman dan kewaspadaan yang tak terucapkan. Hanya saja dia terlalu menggemaskan saat dia berdiri di sana tampak seperti boneka porselen giok yang diukir dan dipahat dengan indah. Jadi meskipun Yun Ce telah kehilangan seluruh kultivasinya, pada dasarnya dia masih tidak merasakan ancaman sama sekali, meskipun tatapan matanya yang tajam dan aura permusuhan mengalir dari tubuhnya. Namun kemunculan gadis kecil ini menyebabkan tangan Feng Xianer, yang baru saja dia rileks sedikit, kembali mengencang. Bahkan tubuhnya jelas menjadi kaku dan dia mencengkeram tubuh Yun Ce begitu keras hingga dia merasakan sakit yang dalam. Yun Ce melirik ke samping sambil berkata dengan suara heran, "Ini bukan monster kecil, yang selama ini kamu bicarakan, kan?"